Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal materi program linier sub KD menentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk soal yang pertama, daerah arsiran pada gambar berikut, jadi pada koordinat kartesius berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan apa aja. Nah, pada koordinat kartesius tersebut terdapat 1, 2, 3, 4 garis ya, 4 garis, dan kita disuruh menentukan pertidaksamaan yang berlaku pada koordinat kartesius ini. Jadi sebelum menentukannya kita harus menamai dulu masing-masing garisnya. Misalkan yang ini adalah garis pertama, garis 1, kemudian ini garis 2, ini garis 3, dan ini yang vertikal itu adalah garis 4. Nah, kita cari satu-satu ya. Yang pertama garis 1. Nah, ini negatif 2 ya titiknya. Jadi ada dua titik yang sudah diketahui, yaitu yang pertama negatif 2,0, kemudian yang kedua ada ini. Kita fokus ke garis 1 dulu, 0,2. Nah, cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi sebelum kita menentukan pertidaksamaannya, kita tentukan dulu yang pertama adalah persamaan garisnya ya. Setelah kita temukan persamaan garisnya, baru kita tentukan pertidaksamaannya dengan melihat daerah himpunan penyelesaian itu berada di mana. Kemudian kita bisa menguji sebuah titik yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian tersebut untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, sekarang kita kembali ke cara menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik, jadi garis tersebut melalui dua titik. Caranya kita menggunakan formula Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 dengan pengkodean X1 Y1 dan X2 Y2 itu terserah. Jadi semisal ini saya kode X1 Y1, yang ini X2 Y2. Kalau X1 X2 Y1 Y2 itu tidak boleh ya, karena sebuah titik itu pasti terdiri dari X dan Y. Nah, tinggal kita substitusikan Y min Y1, Y1-nya 0 per Y2-nya ini ya, Y2-nya 2 min Y1-nya tadi 0 sama dengan X min X1-nya min 2 per X2-nya 0 min X1-nya tadi min 2. Nah, kita hitung dulu ya. Y min 0 itu Y, per 2 min 0 itu 2, sama dengan X min ketemu min, berarti jadi X plus 2 per 0, ini juga min ketemu min jadi plus ya, 0 plus 2 itu 2. Setelah itu kita kalikan silang. Y kali 2 itu 2Y sama dengan ini 2 dikali ini, X plus 2 sama dengan 2Y. Jadinya 2Y sama dengan ini kita kalikan, 2 kali X itu 2X, terus 2 kali 2 itu 4, berarti plus 4. Kemudian jika kita pindahkan ruas menjadi negatif 2X plus 2Y sama dengan 4. Kita bagi dengan 2, sehingga menjadi min X plus Y sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan Y min X sama dengan 2 ya. Nah, setelah itu kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya dapat ditentukan dengan melihat daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di mananya garis 1. Arsirannya itu ada di mananya garis 1. Jadi kita fokus dulu ke garis 1. Arsirannya ada di daerah atas atau di daerah bawah. Ternyata arsirannya ini ada di daerah bawah. Jadi kita bisa mengambil sembarang titik pada daerah di bawah garis 1. Jadi kita tidak harus mengambil pada daerah arsiran ini ya, karena mungkin sulit untuk menentukannya. Jadi yang penting di mana daerah arsiran itu berada, kita bisa ambil sembarang titik pada daerah tersebut. Jadi di sini titik yang termudah yaitu ini ya, 0,0. 0,0 itu berada di bawah garis 1. Uji titik dengan 0,0. Kita substitusi ke Y min X, hubungannya apa dengan 2. Substitusi 0 min 0, hubungannya apa dengan 2. 0 min 0 itu 0, hubungannya apa dengan 2. 0 itu kurang dari sama dengan, sehingga kita punya Y min X kurang dari sama dengan 2. Jadi opsi yang sesuai itu ini ya, Y min X kurang dari sama dengan 2 antara C dan D. Jadi yang lain kita abaikan. Nah,
sekarang kita cari persamaan garis yang kedua. Sebenarnya dalam mencari persamaan garis, jika diketahui dua titik itu ada cara yang lebih mudah daripada menggunakan formula ini dan lebih cepat. Caranya seperti ini. Kita lihat titik yang memotong sumbu Y. Kita lihat garis tersebut memotong sumbu Y di mana? Di 4 ya. Kita kalikan 4 ini dengan sumbu X. Jadi kalinya menyilang. 4 kali sumbu X berarti kan 4X. Kemudian ditambah titik potong terhadap sumbu X ini ya, dikalikan sumbu Y. Nah, menyilangkan berarti jadi 4Y. Itu hasilnya sama dengan perkalian titik-titik tersebut. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya pada garis yang kedua, yaitu ini 4X plus 4Y itu sama dengan 16. Kita sederhanakan, bagi dengan 4, sehingga didapatkan X plus Y sama dengan 4. Ini masih persamaan, yang kita butuhkan adalah pertidaksamaan. Jadi kita cari tanda ketidaksamaannya itu apa. Nah, sekarang fokus ke garis 2. Garis 2 ini ya, itu daerah arsirannya berada di atas atau di bawah garis tersebut. Ternyata arsirannya ada di bawah. Nah, daerah di bawah itu mengandung titik ini, yang termudah adalah 0,0. Jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Substitusi ke persamaan yang sudah kita temukan tadi, yaitu X plus Y, hubungannya apa dengan 4. Substitusi ya, 0 plus 0 hubungannya apa dengan 4. 0 hubungannya apa dengan 4. Ternyata masih kurang dari sama dengan. Sehingga kita dapatkan ini, ketidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, sebenarnya ini sudah kelihatan ya. Jawabannya yang benar yaitu ini, antara C dan D itu kan yang pertidaksamaan kedua yang sesuai adalah yang opsi D. Nah, tetapi untuk pembelajaran kita cari semua. Sekarang persamaan ketiga, sama, kita menggunakan metode yang lebih cepat ya. Jadi ini saya hapus dulu. Yuk kita fokus ke garis ketiga. Titik potong terhadap sumbu Y ada di 2 ini ya, berarti 2. Kita kalikan dengan sumbu X, berarti 2X. Kemudian ditambah titik potong terhadap sumbu X-nya di 4. 4 kalikan dengan sumbu Y, berarti 4Y. Hasilnya sama dengan perkalian titik-titik tersebut, 2 dikali 4 yaitu 8. Sehingga kita dapatkan persamaan garisnya adalah 2X plus 4Y sama dengan 8. Sederhanakan, kita bagi dengan 2 sehingga didapatkan X plus 2Y sama dengan 4. Sekarang kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Pada garis 3 di sini daerah arsirannya ada di bawah atau di atas. Ternyata arsirannya ada di atas, jadi kita bisa ambil sembarang titik yang berada di atas garis tersebut. Yang termudah kita bisa menggunakan ini ya, 0,3. 0,3 kan berada di atas garis 3. Titik ujinya kita pakai 0,3. Substitusi ke X plus 2Y titik-titik 4. X-nya ini 0 plus 2Y, 2 kali 3. Hubungannya apa dengan 4? 0 ditambah 2 kali 3, 6. 0 tambah 6 itu 6 ya. 6 hubungannya apa dengan 4? Ternyata 6 lebih dari sama dengan 4. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Ya, X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Sesuai ya. Kemudian garis 4. Garis 4 di situ berupa ini garis vertikal, garis lurus vertikal sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X di 2,0. Nah, kalau kalian jumpai garis lurus sejajar sumbu Y, maka persamaannya adalah X sama dengan titik potongnya tersebut, titik potong terhadap sumbu X. Jadi X sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Di sini kita lihat daerah arsirannya. Daerah arsirannya itu berada di sebelah kiri 2 ya. Sebelah kiri 2, sehingga nilai-nilai X yang berlaku itu adalah X yang kurang dari sama dengan 2. Jadi kita punya X kurang dari sama dengan 2. Tetapi pada opsi di sini melibatkan 0. Kenapa? Karena di sini arsirannya itu terbatas, hanya dari 0 sampai 2, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Seperti itu.
Nah, selain itu ada tambahan juga di sini Y lebih dari sama dengan 0. Artinya daerah arsiran tersebut itu berada di atas sumbu X. Jadi kita bisa tambahkan persamaan yang kelima, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari penyelesaian yang sudah kita dapatkan tadi, opsi yang sesuai dengan gambar koordinat kartesius tersebut adalah opsi D. Lanjut. Nah, untuk soal nomor 2 pun sama. Kita namakan dulu garis-garisnya. Jadi, misalkan yang miring ini adalah garis 1. Kemudian ini ya, dari sini sampai sini, ini penyelesaian yang kedua. Kemudian ini adalah garis 3. Nah, kita lanjut ke membuat persamaan garis pertama. Caranya kita gunakan cara yang cepat tadi ya, yaitu titik yang memotong sumbu Y kita kalikan dengan sumbu X, berarti 6X ditambah titik yang memotong sumbu X kita kalikan dengan sumbu Y, 7Y. Hasilnya sama dengan perkaliannya, 6 kali 7 itu 42. Sehingga kita dapatkan persamaan 1 itu ada 6X plus 7Y itu sama dengan 42. Nah, sekarang tanda ketidaksamaannya, daerah arsirannya itu berada di bawah, jadi bisa kita gunakan titik uji 0,0. Masukkan ke 6X plus 7Y, hubungannya apa dengan 42? Kalau 0, berarti kan 6 kali 0, 0 ya. Tambah 7 kali 0, 0 juga. Hubungannya apa dengan 42? 0 tambah 0, 0. Hubungannya apa dengan 42? Ternyata 0 itu kurang dari sama dengan, sehingga kita dapatkan pertidaksamaannya adalah 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 42. Sehingga di sini, nah, opsi yang sesuai itu antara A, D, atau E. A, D, atau E. Sekarang kita lihat, nah, penyelesaian yang kedua di sini kan garis vertikal ya, garis vertikal. Nah, ini satu maksud saya. Garis vertikal yang memotong sumbu X, berarti persamaan garisnya itu adalah langsung saja di sini daerah arsirannya itu merupakan daerah yang dibatasi garis yang memotong sumbu X di 1 sampai 4. Jadi bisa kita tuliskan X yang memenuhi itu adalah X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4. Ada sama dengannya semua karena tidak ada yang merupakan garis putus-putus. Sehingga dari penyelesaian itu, nah, opsi yang sesuai ini ya, A. Di sini penuh semua karena opsi D ada yang tidak ada sama dengannya, opsi E pun demikian. Sehingga dari sini bisa kita langsung tentukan opsinya adalah, opsi yang sesuai adalah A. Tapi untuk belajar kita tentukan semua ya. Untuk persamaan garis yang ketiga di sini. Nah, garis yang ketiga di sini adalah garis horizontal sejajar sumbu X yang memotong sumbu Y. Kalau ada garis horizontal seperti ini, berarti persamaannya adalah Y sama dengan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 1. Nah, sekarang daerah arsirannya itu berada di atas. Kalau berada di atas, artinya kan nilai-nilai Y yang berlaku adalah Y yang lebih dari 1. Atau bisa kita tuliskan Y lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Jadi opsi A yang sesuai. Lanjut untuk yang nomor 3, di sini kita bisa melihat ada 2 garis ya. 2 garis. Kita tentukan dulu nomornya. Misalkan ini adalah garis 1, ini garis 2. Kemudian kita tentukan persamaan garisnya. Garis 1. Caranya menggunakan cara yang simpel seperti tadi. Garis 1 ini titik potong terhadap sumbu Y berarti negatif 2 kalikan sumbu X. Berarti negatif 2X ditambah titik potong terhadap sumbu X kalikan dengan sumbu Y. Berarti min 2Y. Sama dengan hasil kalinya. Min 2 kali min 2 itu 4. Sehingga kita dapatkan persamaan garisnya adalah min 2X. Ini plus ketemu min, jadi min ya. Min 2Y sama dengan 4. Sederhanakan, bagi dengan negatif 2. Hasilnya jadi X ini plus Y sama dengan negatif
2. Nah, sekarang tanda ketidaksamaannya yaitu kita tentukan daerah arsirannya itu ternyata berada di sebelah ini ya, sebelah kanan. Jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita masukkan X plus Y hubungannya apa dengan negatif 2. 0 plus 0 itu 0 ya. 0 hubungannya apa dengan negatif 2. Ternyata 0 itu lebih dari sama dengan, sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah X plus Y lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi opsi yang sesuai itu antara A, C, atau E. Nah, kemudian persamaan garis yang kedua. Sama. Titik potong terhadap sumbu Y, berarti ini negatif 6X. Negatif 6X ditambah 6Y. 6Y hasilnya adalah perkaliannya. 6 kali negatif 6 itu negatif 36. Sehingga didapatkan persamaannya adalah min 6X plus 6Y sama dengan min 36. Sederhanakan, kita bagi dengan 6. Sehingga menjadi min X plus Y sama dengan min 6. Nah, kemudian tanda ketidaksamaannya itu berada di sebelah daerah arsirannya itu berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu nah 0,0 masuk daerah penyelesaian. Jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0 juga. Min X plus Y kita substitusikan ya, hubungannya apa dengan negatif 6. Min 0 plus 0 itu 0. 0 hubungannya apa dengan negatif 6. Ternyata 0 itu lebih dari sama dengan negatif 6. Sehingga kita punya min X plus Y lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi opsi mana yang sesuai? Nah, ini ya opsi E, tetapi urutan penulisan X sama Y-nya dibalik bisa. Jadi Y min X lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, seperti itu. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0, di situ bisa kita lihat ini merupakan batas arsirannya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, arsirannya kan ini terbatas di X lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai-nilai X yang berlaku itu adalah nilai-nilai X yang lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilai-nilai Y yang berlaku, ini sumbu X-nya. Jadi arsirannya itu dibatasi sampai sumbu X atau Y kurang dari sama dengan 0. Kurang dari artinya nilai-nilai Y yang berada di daerah penyelesaian adalah Y yang kurang dari sama dengan 0. Sehingga ini adalah tambahan penyelesaiannya. Jadi opsi yang sesuai tadi adalah opsi E. Kemudian untuk yang nomor 4 masih sama, tipe soal yang sama, kita namakan ya garis-garisnya. Jadi ini misal garis 1, kemudian ini garis 2, kemudian ini garis 3. Nah, untuk garis 1 terlebih dahulu kita selesaikan sesuai dengan cara yang sudah kita temukan tadi, kita pakai tadi, yaitu ini garis 1 ini ya, 4x plus 4y sama dengan hasil kalinya, 4 kali 4 16, sehingga didapatkan 4x plus 4y sama dengan 16. Kita sederhanakan, bagi 4 sehingga menjadi x plus y sama dengan 4. Tanda ketidaksamaannya atau daerah DHP-nya itu berada di bawah ya, bawah garis 1. Berarti kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita masukkan ke X plus Y, hubungannya apa dengan 4. Kalau kita substitusikan didapatkan 0 ya, 0 tambah 0 itu 0. 0 hubungannya apa dengan 4, ternyata 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. Opsi yang sesuai ini ya, B, C, D, atau E. Ya, masih banyak.
kemungkinan jawabannya. Kemudian persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua sama, kita pakai cara seperti ini. Ini 6x ditambah 3y, hasilnya sama dengan perkaliannya. 6 kali 3 itu 18. Sehingga persamaan 2 kita peroleh 6x plus 3y sama dengan 18. Sederhanakan, bagi 3 menjadi 2x plus y sama dengan 6. Sekarang daerah penyelesaian daerah arsirannya berada di sebelah kiri garis 2. Artinya kita bisa menggunakan titik uji 0,0. 2x plus y titik-titik 6. Substitusi itu hasilnya jadi 0 ya. 0 hubungannya apa dengan 6? Ternyata 0 kurang dari sama dengan. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaannya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 6. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Ini opsi E yang sesuai. Kemudian ini x lebih dari sama dengan 0 itu maksudnya daerah arsiran itu terbatas sampai di sumbu y saja, sebelah kanan sumbu y. Jadi nilai-nilai x yang berlaku itu adalah nilai-nilai x yang lebih dari 0. Kemudian ini nilai y-nya itu terbatas dari 0 sampai 3. Nah, y itu kan tadi adalah merupakan garis horizontal sejajar sumbu x ya. Jadi daerah penyelesaian tersebut, daerah arsiran tersebut itu terbatas dari y sama dengan 0 sampai 3, seperti itu. Jadi opsi sesuai yaitu opsi E. Kemudian nomor 5. Di sini kita namai garisnya. Jadi misal ini adalah garis 1, kemudian ini garis 2, ini garis 3. Penyelesaian garis 1. Ini 2 kali sumbu x berarti 2x ditambah 2 kali sumbu y berarti 2y, hasilnya sama dengan perkaliannya. 2 kali 2 itu 4. Sehingga didapatkan persamaan garis 1 itu ada 2x plus 2y sama dengan 4. Sederhanakan, bagi 2 ya. Sehingga jadi x plus y sama dengan 2. Kemudian daerah arsirannya adalah daerah di atas garis 1. Berarti kita bisa menggunakan titik uji 0,3 misal. 0,3. Kita masukkan ke x plus y. Hubungannya apa dengan 2? X-nya 0, plus y-nya ini 3. Hubungannya apa dengan 2? 0 tambah 3 itu 3. Hubungannya apa dengan 2? Ternyata 3 lebih dari sama dengan, sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah x plus y lebih dari sama dengan 2. X plus y lebih dari sama dengan 2 nih, antara C dan D. Kemudian garis 2. Sama, kita selesaikan sesuai yang sudah kita lakukan tadi. Garis 2 itu ini ya, ini. Nah, 5 kali x berarti 5x ditambah 9 kali y berarti 9y sama dengan hasil kalinya. 5 kali 9 itu 45. Jadi persamaan yang kita dapatkan pada garis 2 yaitu 5x plus 9y sama dengan 45. Sekarang daerah arsirannya itu berada di bawah ya, di bawah garis 2. Jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita masukkan ke 5x plus 9y, hubungannya apa dengan 45? Nah, kita substitusi x-nya ini 0, berarti 5 kali 0 kan 0. Plus 9 kali y-nya 0, 9 kali 0 itu 0 juga. Hubungannya apa dengan 45? 0 tambah 0, 0. Hubungannya apa dengan 45? Ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 45. Sehingga pertidaksamaan yang kita dapatkan adalah 5x plus 9y sama dengannya kita ganti dengan kurang dari sama dengan 45. Nah, opsi yang sesuai antara C dan D itu adalah yang ini ya, C. Sehingga jawabannya langsung saja kita dapatkan adalah C, seperti itu. Untuk garis yang lain kalian juga bisa menggunakan cara yang sama ya, bisa kalian coba kerjakan sendiri. Kemudian
Nomor 6, kita namakan, misal ini adalah garis 1, garis 2, garis 3. Ya, untuk garis 1 terlebih dahulu. Garis 1 itu ini ya, berarti 4x ditambah 6y sama dengan hasil perkaliannya 4 kali 6 itu 24, sehingga didapatkan persamaan 1 itu ada 4x plus 6y sama dengan 24. Sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, sekarang daerah arsirannya terhadap garis 1 itu berada di bawah. Daerah arsirannya berada di bawah, jadi kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita substitusikan 2x plus 3y hubungannya apa dengan 12. Ketika kita substitusikan menghasilkan 0 ya. 0 hubungannya apa dengan 12? Ternyata 0 itu kurang dari sama dengan, sehingga didapatkan ketidaksamaannya adalah 2x plus 3y sama dengannya kita ganti kurang dari sama dengan 12. Jadi opsi yang sesuai itu A, B, D atau E. A, B, D atau E. Nah, sekarang persamaan kedua sama, kita pakai cara yang ini. Nah, 6x ditambah 3y sama dengan 6 kali 3, 18. Jadi persamaannya adalah 6x plus 3y sama dengan 18. Sederhanakan, bisa kita bagi dengan 3 menjadi 2x plus y sama dengan 6. Sekarang daerah arsirannya terhadap garis 2 itu berada di atas sebelah kanan ya. Jadi kita bisa menggunakan titik uji yang termudah ini sebelah kanan. Nah, ini di sini 4,0. Kita substitusikan ke persamaan garis ini. X-nya kita ganti 4, berarti 2 kali 4 plus Y-nya 0. Nah, hubungannya apa dengan 6? 2 kali 4, 8 tambah 0, 8. Hubungannya apa dengan 6? Ternyata 8 itu lebih dari sama dengan, sehingga didapatkan pertidaksamaannya adalah 2x plus Y lebih dari sama dengan 6. 2x plus Y lebih dari sama dengan 6. Yang pertama tadi ini ya 2x, berarti opsi E bukan ya, opsi E. E kita eliminasi. 2x plus 3y kurang dari. Ya. Terus yang kedua ada 2x plus y lebih dari. 2x plus y lebih dari, ini kurang, yang lebih dari opsi A. Nah, sehingga opsi yang sesuai itu adalah opsi A. Seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 7, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi ini kebalikannya yang tadi ya. Disediakan sistem pertidaksamaan, kita disuruh menentukan daerah arsirannya atau DHP-nya yang mana. Yang pertama, ini dulu, kita abaikan yang ini dulu ya. Kita olah dulu yang 2x plus y. Yang pertama itu ada 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Kita buat persamaannya menjadi 2x plus y sama dengan 8. Kita pakai ini, tabel xy 0, 0. Nah, jika x-nya 0, berarti kan kita tutup ini. X-nya 0, ini kita tutup, sehingga didapatkan y sama dengan 8, berarti y-nya 8. Kemudian jika y-nya 0, berarti kita tutup y-nya, sehingga didapatkan 2x sama dengan 8. Kalau 2x sama dengan 8, berarti x-nya kan sama dengan 8 dibagi 2, 4 ya. Berarti di sini x-nya 4. Nah, sehingga didapatkan titiknya adalah 0,8 dan 4,0. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Ini tadi 4. Nah, 4 di sini, semisal. Kemudian di sini 8. Nah, ini adalah garisnya. Nah, kemudian garis yang kedua terlebih dahulu, kita cari dari garis yang kedua. Ada x plus 3y kurang dari sama dengan 9. Kita buat persamaan, berarti x plus 3y sama dengan 9. Kita buat tabelnya, xy 0, 0. Ketika x-nya 0,
berarti X nya tutup. Kita dapatkan 3Y sama dengan 9, berarti Y nya sama dengan 9/3, itu 3. Titiknya 0,3. Kemudian ketika Y nya 0 berarti Y nya kita tutup, ini jadi 0 ya. X sama dengan 9, berarti X nya 9, sehingga didapatkan titiknya 9,0. Berarti untuk garis yang kedua itu di 0,3, sini misal 3, dan 9,0, ini misal 9. Sekarang setelah kita dapatkan garisnya, kita cari daerah arsirannya. Untuk daerah yang pertama, untuk garis yang pertama di sini kan kurang dari sama dengan. Semisal kita cek menggunakan titik uji 0,0. 0,0. Kita ujikan ke ini 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Apakah benar? 2 kali 0, 0, 0 tambah y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Benar ya? Kalau benar, berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Seperti itu. Tadi kan 0,0 berada di bawah sini. Itu benar. Berarti kita arsir daerah yang salah. Yang salah berarti ada di atas. Nah, kemudian garis yang kedua, kita bisa cek menggunakan 0,0 juga. 0,0 kita cek ke X plus 3Y kurang dari sama dengan 9. Substitusi ya, 0 ditambah 0, ternyata 0 kurang dari 9. Benar nggak? Benar. Berarti daerah ini yang di bawah itu daerah yang benar, di bawah garis ini. Sehingga yang diarsir adalah daerah yang berada di atas. Nah, DHP-nya adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih kan ini ya, sebelah sini nih, bersih. Tetapi di sini kita batasi X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan 0, berarti kita fokus ke sumbu Y. Sumbu Y, nilai-nilai X yang berlaku itu adalah X yang lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, di sebelah kanan 0 itu benar atau daerah yang berlaku, berarti yang kita arsir adalah daerah yang salah. Berarti ini daerah yang salah. Kemudian yang satunya Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang benar itu adalah yang lebih dari 0 ya, sehingga yang salah adalah yang kurang dari 0. Y kurang dari 0. Nah, sehingga DHP-nya ini daerah yang bersih. Nah, pada opsi itu yang diarsir adalah DHP. Jadi DHP yang sesuai yang mana? Ternyata DHP yang sesuai itu adalah yang opsi E ya, di sini. DHP-nya sama kan? Lanjut ke nomor 8, sama ya. Di sini untuk persamaan garis 1 itu ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita buat persamaan X plus 2Y sama dengan 12. Cari tabelnya 0, 0. Ketika X-nya 0, X-nya tutup, berarti kita punya 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 bagi 2, itu 6. Kemudian Y-nya 0, berarti Y-nya tutup. Y-nya kita tutup, didapatkan X sama dengan 12. Nah, titiknya ada 0,6 sama 12,0. Sehingga kalau kita gambarkan 0,6 ini ya, kemudian 12,0. Nah, misal 12. Kemudian kita uji titik. Kita mau pakai ini. Kita mau menguji daerah di bawah garis tersebut. Apakah benar atau salah? Berarti kita bisa menggunakan 0,0 ya. 0,0 diujikan ke X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Ketika kita substitusi hasilnya 0 kurang dari sama dengan 12. Ternyata benar. Kalau benar berarti daerah di bawah itu merupakan daerah penyelesaian, sehingga yang kita arsir adalah yang atas. Kemudian garis yang kedua itu ada X plus Y kurang dari sama dengan 12 ya. Kita buat persamaan X plus Y sama dengan 12. Kemudian kita buat tabel 0, 0. Ketika X-nya 0, X-nya tutup, Y-nya didapatkan 12. Ketika Y-nya 0, Y-nya tutup, X-nya ketemu 12. Sehingga titiknya itu ada 0,12 sama 12,0. Kalau kita gambarkan seperti ini ya.
Nah, ini. Nah, kemudian kita uji. Mau ngecek daerah di bawah garis tersebut, berarti kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita ujikan ke X plus Y sama dengan 12, masukkan X-nya 0, Y-nya 0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 12, ternyata benar juga, sehingga daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis ini. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang salah. Ini adalah daerah yang salah. Nah, penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, berarti kan ini ya, semua penyelesaian di bawah garis ini. Tetapi di sini dibatasi juga untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kan ini yang kita arsir. Nah, sehingga DHP-nya ini pada opsi adalah yang diarsir adalah DHP-nya. Sehingga jawaban yang sesuai itu yang opsi D. Ini ya. Kemudian nomor 9, di sini kita abaikan ini dulu. Kita cari persamaan atau garis dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kita buat sama dengan 2X plus Y sama dengan 6. Kita buat tabel XY 0, 0. Ketika X-nya 0, X-nya tutup. Ini ya, didapatkan Y sama dengan 6. Ketika Y-nya 0, didapatkan 2X sama dengan 6, berarti X-nya 3. Sehingga titiknya 0,6 sama 3,0. 0,6, 3,0. Nah, kita uji daerah himpunannya. Kita bisa menggunakan titik uji 0,0 karena kita ingin menguji daerah di bawah garis tersebut. 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Masukkan 0 tambah 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar juga. Berarti daerah di bawah daerah penyelesaian, sehingga yang kita arsir adalah lawannya. Nah, kemudian garis yang kedua ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita buat persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita buat tabel XY 0, 0. Ketika X-nya 0, tutup ini, sehingga kita punya 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 12 bagi 3, itu 4. Kemudian ketika Y-nya 0, Y-nya tutup, kita punya 2X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12 bagi 2, itu 6. Ini didapatkan titiknya 0,4 sama 6,0. 0,4 di sini, 6,0 di sini. Nah, ini adalah garisnya. Kemudian kita mau cek di bawah ya, daerah di bawah garis tersebut menggunakan titik uji 0,0. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita substitusi itu didapatkan 0. 0 kurang dari sama dengan 12, ternyata benar juga. Berarti daerah di bawah itu penyelesaian, sehingga yang kita arsir adalah daerah di atas. Nah, kemudian ada lagi di sini itu Y-nya dibatasi dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, di sini ada 2. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Penyelesaiannya itu kan antara 0 sampai 2, berarti ini merupakan daerah yang benar. Sehingga yang diarsir adalah yang atas. Nah, kemudian dibatasi juga untuk nilai, nah ini juga diarsir ya. Dibatasi juga untuk nilai X-nya itu lebih dari 0, berarti X lebih dari 0 kan ke sana. Ini merupakan daerah penyelesaiannya, sehingga yang diarsir itu ini. Nah, sehingga daerah yang bersih itu ini ya, DHP-nya. Yang sesuai itu adalah yang B, opsi B. Kemudian soal terakhir sama ya. Di sini untuk persamaan yang pertama ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kita buat persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Kita buat tabel XY 0, 0. X-nya 0, Y-nya 6. Y-nya 0, Y-nya 0, kita dapatkan 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 bagi 2, itu 3. Titiknya ada 0,6 sama 3,0. 0,6 berarti di sini, 3,0 di sini. Ya, kita uji.
daerah di bawah garis tersebut pakai 0,0. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Disubstitusi didapatkan 0 kurang dari sama dengan 6. Benar ya. Kalau benar berarti yang diarsir adalah daerah di atas, yang salah. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua ada ini. 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Persamaannya adalah 4x plus 5y sama dengan 20. Tabelnya x-nya 0, kita punya 5y sama dengan 20, berarti y-nya 20 bagi 5 itu 4. Ketika y-nya 0, y-nya kita tutup, didapatkan 4x sama dengan 20, berarti x-nya 20 bagi 4 itu 5. Sehingga titiknya ada 0,4 sama 5,0. 0,4 di sini. 5,0 di sini. Nah, sama kita cek menggunakan 0,0 juga daerah di bawah garis tersebut. 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Ini substitusi jadi 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 20 ternyata benar. Berarti yang diarsir itu daerah di atas. Kemudian garis yang ketiga itu ada x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Persamaannya adalah x plus 4y sama dengan 20. Ini xy 00, x-nya 0, y didapatkan 4y sama dengan 20, berarti y-nya 20 bagi 4 itu 5. Kemudian y-nya 0, kita punya x sama dengan 20. Titiknya 0,5 sama 20,0. Berarti 0,5 di sini, 20,0 di sini. Nah, ini titiknya, garisnya maksudnya. Kemudian uji menggunakan 0,0 juga. Sehingga didapatkan x plus 4y kurang dari sama dengan 20, substitusi 0 kurang dari sama dengan 20. Benar juga. Berarti yang diarsir adalah daerah yang di atas. Oh, ini ya maksudnya. Daerah di atas ini. Kemudian ini ada batasnya juga, sama, berarti ini yang kita arsir. Ini juga diarsir. Sehingga DHP-nya ini yang bersih. Nah, jadi opsi yang sesuai ini ya, opsi C. Demikian pembahasan latihan soal sub KD yang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.